Welcome to Indodax Academy Podcast. Saya Tari dari Indodax. Sebagai platform trading aset kripto terbesar di Indonesia, Indodax membantu para tradernya untuk memiliki penghasilan tambahan dengan melakukan kegiatan jual beli aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan masih banyak lagi. Indodax Academy Podcast merupakan sebuah tempat untuk kalian belajar lebih banyak mengenai blockchain dan aset kripto dalam bentuk podcast. Jadi, kalian bisa mendengarkan di mana saja dengan mudah. Oke, let's get to it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Tari di Indodax Academy Podcast Edition yang sudah lama vakum dikarenakan adanya pandemi. Untuk itu Tari berharap teman-teman Indodax dimanapun dan kapanpun untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Semoga kita bisa cepat dipertemukan secara langsung. Tak kenal maka tak sayang. Itulah slogan kita hari ini. Jadi gak mungkin masyarakat Indonesia bisa memiliki Bitcoin jika tidak kenal dan mengetahui lebih dalam mengenai aset yang satu ini. Oleh karena itu, pada Sabtu 19 Juni 2021 kemarin, sudah dilaksanakan diskusi mengenai status hukum fikih transaksi kripto dalam Bahsul Masail tentang halal haram transaksi kripto oleh Ibu Yeni Wahid, yaitu founder Islamic Law Firm, sekaligus Direktur Wahid Foundation. Beliau pun mengajak beberapa kiai, juga ulama dalam diskusi tersebut. Dan kali ini, Tari kedatangan narasumber, yaitu Bapak Kiai Haji Najib Bukhori, yang juga hadir pada kesempatan Bahsul Masail tersebut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Semoga kita sehat-sehat selalu ya Pak ya. Sehat selalu semuanya juga pemirsa. Amin. Oke, jadi hari ini kita ada topiknya yang lumayan unik dan menarik nih Pak. Karena memang ini adalah suatu topik yang seringkali dipertanyakan oleh trader bahkan sebelum membeli aset kripto ini Pak. Iya. Melihat di tengah keraguan ini, maka Indodax Academy mengundang Bapak Kiai Haji Muhammad Najib Bukhori LC MTHI selaku Direktur Lembaga Kajian Hukum Islam STAI Al-Anwar untuk membahas kembali mengenai rekomendasi dari hasil Bahsul Masail yang menyatakan bahwa aset kripto diperbolehkan secara hukum Islam. Gitu ya Pak? Iya. Akan kita bahas hari ini ya Pak? Baik. Oke, mungkin sebelum kita mulai mengenai aset kripto itu sendiri mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Pak. Silakan. Saya Muhammad Najib, asli Tuban. Saya sekarang sebagai dosen di STAI Al-Anwar Sarang, Rembang, sekaligus juga Direktur Kajian Hukum Islam di lembaga tersebut. Saya menyelesaikan S1 di Al-Azhar University. Baik. Oke, jadi memang hal ini sebelumnya mungkin Bapak udah pernah dengar juga ya Pak mengenai aset kripto ini? Iya, yang jelas dengar Bitcoin ya. Oh, oke. Bitcoin ya Pak ya. Iya. Bahkan orang mungkin mengetahui Bitcoin tapi nggak tahu teknologi di baliknya ya Pak. Mungkin saja. Betul ya. Rata-rata ya Pak ya. Iya. Baik. Kalau gitu langsung saja Tari mau tanya mengenai hal yang paling penting pada kali ini Pak. Tari ingin bertanya, menurut Bapak Ki Haji Najib mengenai aset kripto dari sudut pandang agama Islam, bagaimana Pak hukumnya? Mengingat aset kripto ini adalah hitungannya sebenarnya kekayaan ya Pak ya? Iya. Jadi kalau di dalam hukum Islam itu yang namanya kekayaan itu dibagi dua. Ada istilahnya disebut dengan nakdu atau umrah, berarti mata uang. Betul. Ada yang satu namanya silah atau komoditas non mata uang. Nah, misalnya Al-Ghazali sampaikan begini, fungsi emas dan perak itu dulu ya. Fungsi emas dan perak itu sebagai apa? Sebagai penilai yang adil bagi komoditas lain. Artinya dia sebagai pengukur nilai. Emas dan perak ya Pak? Iya, emas dan waktu itu ya. Oke. Lalu juga dia sebagai alat tukar gitu ya, sebagai media tukar. Oke. Nah, ini memang kalau lihat kripto, saya lagi kalau saya bilang kripto itu artinya yang saya tahu Bitcoin ya. Yeah. Bitcoin ini memang fenomena yang aneh. Bitcoin itu seperti yang saya dengar waktu ada Bahsul Masail itu, dia
dipergunakan sebagai alat tukar. Diterima oleh banyak perusahaan sebagai alat tukar. Beli pakai Bitcoin bisa, beli ini pakai Bitcoin. Bahkan daftarnya sampai berapa kemarin? 1.000 lebih ya. 1.000 perusahaan lebih yang menerima pembayaran dengan Bitcoin. Ya. Tapi ini yang anomali. Dia sebagai alat tukar, tapi dia tidak bisa menjadi pengukur nilai. Oke. Karena apa? Karena Bitcoin ini kan, kalau dalam bahasa Arabnya yartafi'u wa yankhafidhu sari'an. Naik turunnya cepat, fluktuatif. Betul. Dan itu tidak memenuhi standar sebagai sebuah alat tukar. Baik. Karena itu, kalau kita lihat dari sisi dia ini sebagai mata uang, hanya satu fungsi, yaitu sebagai kawasa-itin tabadul, artinya sebagai alat tukar. Tapi sebagai alat tukar, tapi tidak bisa menjadi pengukur nilai karena yartafi'u wa yankhafidhu sari'an. Dia fluktuatif. Kalau seperti yang dijelaskan di Basuh Masail itu, nilainya pada bulan Juli itu bisa naik sampai 30-40%, lalu turun drastis juga sangat cepat. Sehingga tidak mungkin misalnya ya, kemudian saya jual beli itu pakai Bitcoin, di sini saya tulis, ini air minum harganya 1 Bitcoin misalnya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau saya tulis 1 Bitcoin, ntar malam udah berubah. Ya. Sehingga dia sebagai pengukur nilai, ini sangat-sangat lemah, rentan. Gitu ya. Tapi dia tetap diterima sebagai alat tukar. Buktinya, sekian perusahaan, termasuk Microsoft kalau nggak salah ya. Ya betul. Ada beberapa tuh seperti Tesla ya Pak yang paling Tesla yang pernah itu, kemudian beberapa itu bisa beli pakai Bitcoin, artinya dia diterima sebagai alat tukar, cuma tidak bisa menjadi alat pengukur nilai. Nah ini yang disebut anomali. Jadi harusnya kalau alat tukar dia bisa menjadi pengukur nilai. Kemudian di sisi lain, kemudian kita ukur. Ini juga mungkin nggak kita sebut sebagai komoditas non mata uang. Salah satu kriteria komoditas non mata uang adalah bahwa dia menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Kalau misalnya air untuk minum, jadi dikonsumsinya untuk minum. Betul. Kalau mobil, konsumsinya untuk dinaiki, dikendarai. Nah, kalau uang, konsumsinya itu untuk beli mobil, untuk beli air. Artinya uang itu dia tidak menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Dia itu sebagai alat untuk mendapatkan yang mau dikonsumsi. Ya. Itu yang disebut dengan silah atau urut atau ardun. Bitcoin ini memang unik. Dia diterima, dia punya nilai, dia diterima sebagai alat pembayaran, tapi dia tidak menjadi pengukur nilai. Dia mau diukur sebagai ardu atau sebagai sebuah komoditas kayak air minum. Itu juga nggak bisa, karena faktanya dia kan kalau dalam tanda kutip kan barang gaib gitu ya. Ya, digital jadi gitu ya Pak. Dia tidak punya fisik, tidak ada benda fisiknya. Betul. Apalagi dia mau dikonsumsi kan nggak mungkin. Ya dikonsumsinya itu untuk beli-beli tadi. Karena itu, jadi kalau saya bilang begini, ini sebenarnya kita sebut ini situasi yang anomali. Kita punya sebuah teori, yaitu bahwa benda ini dibagi menjadi namanya mata uang, namanya barang, gitu kan? Nah, ternyata dia dimasukin dua-duanya nggak bisa. Dia bukan barang, dia bukan mata uang. Karena itu teori ini sebenarnya sudah terjadi anomali. Karena itu perlu sebuah paradigma baru di dalam menghadapi Bitcoin. Kita tidak harus lagi mengukurnya bahwa ini harus umlah atau silah, atau ini harus mata uang, kalau nggak mata uang ya barang. Karena ternyata faktanya, kalau dia dikatakan tidak harta, bukan kekayaan, wow, itu orang pada seneng itu kan. Misalnya, saya punya Bitcoin katakanlah ya, saya punya 100 BTC. Kalau ini tidak disebut kekayaan, orang akan berebut deketin saya kan, kira-kira, kasih saya dong daripada itu nggak laku gitu kan. Ya. Padahal itu dibuat beli bisa gitu. Jadi dia mal, kekayaan, tapi kekayaan ini tidak bisa masuk di dalam kategori
umlah maupun silah. Karena itulah di dalam Bahsul Masail kita memutuskan dengan satu kata bahwa ini adalah harta atau kekayaan. Kekayaan itu artinya kalau ada orang yang mencuri dia harus dihukum. Kalau ada orang yang merusak dia harus mengganti. Kalau bukan kekayaan nggak ada hukum itu. Jadi ada konsekuensi dia sebagai kekayaan, artinya dia bisa menjadi hak milik, bisa dipertukarkan baik dalam bentuk hibah, pemberian, saya ngasih hadiah ke orang, saya kasih hadiah Bitcoin bisa. Saya kalau ada orang mau jual, saya mau beli bisa. Karena dia termasuk kekayaan. Jadi sekali lagi, keputusan kemarin yang kita rekomendasikan yang pertama itu kita sebut bahwa Bitcoin, sekali lagi kita tutup lagi ya, karena jumlahnya cryptocurrency kan banyak, sementara kita pahami hanya Bitcoin. Jadi kita bicara Bitcoin, bahwa Bitcoin itu kekayaan. Meskipun dia tidak susah untuk dimasukkan dalam kategori umlah atau kategori silah. Atau dia tidak mata uang, dia juga bukan barang. Ya. Kira-kira begitu. Baik, ini menarik ya. Jadi tadi Tari menemukan beberapa insight-insight baru. Kalau dilihat di Indonesia ini memang Pak, aset kripto ini diakuinya sebagai... Ini sudah terlanjur nih, biar saya minum ya. Boleh Pak, boleh. Silakan. Memang di Indonesia ini aset kripto, khususnya Bitcoin ya Pak, itu diakui sebagai komoditas dan bukan mata uang ya Pak. Jadi memang transaksi kripto di Indonesia itu semakin diterima masyarakat sebagai mungkin kekayaan seperti yang tadi sudah disebutkan ya Pak. Dan khususnya lagi mungkin investasi ya Pak. Jadi bukan barangnya sendiri. Bukan seperti kita memiliki Bitcoin sama dengan memiliki mobil atau memiliki air tadi itu ya Pak ya. Cuman untuk Bitcoin sendiri di Indonesia memang hukumnya, regulasinya saat ini tidak bisa juga membeli mobil dan membeli air dengan Bitcoin itu juga gitu ya Pak. Jadi memang hukumnya ini dipakai untuk komoditas yang bisa diperjualbelikan, bisa kita miliki, tetapi mungkin bisa dijadikan untuk investasi, mungkin kayak gitu ya Pak. Oke, kita masuk yang kedua sebenarnya. Jadi pertama, ini semua orang pasti sepakat kalau Bitcoin itu kekayaan ya, sesuatu yang memang ada nilainya atau kita sebut mal dan orang bisa memiliki, bisa macam-macam lah karena hak milik kan. Nah, karena sifat dia itu yang virtual, karena dia itu tidak ada benda fisiknya, maka sebenarnya memang dia perlu satu paradigma ya yang menjelaskan. Lalu kalau ini bukan ke sini masuk apa? Kemana? Ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang misalnya bagaimana dengan penggunaan itu. Nah, di sini memang sifat anonymity dari pemilik Bitcoin itu satu peluang yang sebenarnya bisa menjadi celah-celah kejahatan. Kita sempat disampaikan tentang ini orang bisa ketika orang nggak tahu ini misalnya Bitcoin ini pemiliknya siapa, untuk apa, dari mana, nggak tahu kan, karena dia sebuah aset kekayaan, maka ini menjadi celah karena dia anonim, maka menjadi celah orang untuk melakukan kejahatan. Seperti yang disampaikan dalam Bahsul Masail itu pencucian uang, lalu terorisme dan seterusnya, dan dana-dana yang tidak halal bisa disimpan di situ dan itu akan menjadi celah kejahatan. Nah, karena itulah kemarin kita sampaikan kalau Bitcoin ini, saya bilang begini waktu itu, ini saya secara pribadi ya, Bitcoin ini sesuatu yang tak terelakkan saya bilang. Kenapa? Karena saya membaca misalnya di Mesir ya, di Mesir setelah keluar fatwa macam-macam kan, tapi kemudian kan terjadi pasar gelap. Itu justru bahaya. Pasar gelap Bitcoin. Dan mungkin setiap kali dilarang kok jadi pasar gelap, itu tanda-tanda sebenarnya kita harus beradaptasi dengan teknologi baru. Betul. Kita nggak mungkin menolak begitu saja, tapi kita beradaptasi. Jadi kalau Bitcoin ini diregulasi oleh pemerintah, sehingga tidak sembarang orang
apalagi pakai pasar luar negeri misalnya ya, yang kita tidak bisa tahu ini orangnya siapa, yang punya duit Indonesia siapa, dan untuk apa gitu kan. Karena kalau di bank itu kan ada PPATK gitu kan. Jadi orang bisa tahu transaksi atau lalu lintas keuangan dari mana. Nah, ini pentingnya. Kalau dia sudah tidak mungkin dibendung, maka harus diregulasi. Kita jangan menutup mata bahwa ini fakta nggak mungkin dibendung. Jadi harus kita regulasi. Nah, rekomendasi pemerintah perlu melakukan regulasi sedemikian rupa. Kita karena bukan orang yang bagian situ ya, tapi ketika dapat cerita emang nggak betul. Itu bahaya gitu. Bukan hanya itu sebenarnya. Dalam beberapa hal sebenarnya aset kripto ini kan saya terakhir baca itu ada pencurian gitu ya. Bener nggak sih yang namanya apa gitu yang dicuri tapi dibalikin lagi katanya baru setengah dibalikin. Saya nggak tahu kenapa masih bisa bobol gitu kan. Nah, sebenarnya uang itu diterima itu kan karena mereka percaya aman. Kan gitu. Psikologis sebenarnya kan. Betul. Nah, psikologis kalau dulu emas diterima karena memang secara intrinsik punya nilai. Ketika uang kertas, dia percaya karena pemerintah menjamin. Sekarang ini dipercaya karena sistem menjamin, karena teknologi menjamin. Tetapi kalau ini nanti liar, maka pemerintah perlu turun tangan untuk memberikan atau menguatkan jaminan bahwa ini sesuatu yang bisa dipercaya. Kalau tidak, investasi yang sekian mahal itu bisa hilang, kasihan rakyat kan gitu. Betul. Maka harus ada intervensi atau campur tangan pemerintah untuk memastikan bahwa ini aman, tidak digunakan macam-macam. Itu rekomendasi yang kira-kira gitu. Oke, ini menarik. Jadi memang seperti yang kita tahu bahwa teknologi ini nggak bisa dibendung ya Pak. Iya. Begitu juga dengan regulasi, itu semua dinamis mengikuti perkembangan zaman yang tidak ada batasnya ya Pak dilihatnya. Jadi kalau begitu dengan adanya suatu inovasi ini di dunia teknologi, maka kemarin muncullah poin di mana Mas Sail menyatakan bahwa pemerintah harus ada intervensi regulasi yang untuk men-tackle masalah ini atau ombak baru ini ya Pak ya. Melihat itu memang sekarang Bapepti ini sudah meregulasi aset kripto ya Pak. Dan karena adanya aset kripto dan regulasi dari Bapepti sendiri, mungkinkah ini bisa menjadi apa ya Pak? Otomatis di hukum Islam itu menyatakan bahwa oh baik kalau begitu memang aset kripto ini tidak haram untuk dimiliki. Bagaimana Pak? Jadi kalau soal tidak haram itu sebenarnya tanpa ada jaminan pemerintah kan sebenarnya ini sesuatu yang sifatnya tidak harus melalui pemerintah. Ada suatu peristiwa. Dulu namanya itu kan ada dinar dan dirhamnya, zahab sama fiddah itu artinya uang mata uang emas, mata uang dirham, mata uang perak. Nah di bawah itu ada namanya fulus, istilahnya kalau dalam kitab itu fulus itu pecahan-pecahan dari karena dirham itu nilainya sudah tinggi. 1 dinar itu 4,25 gram emas 24 karat. Lalu 1 dirham itu 1 dinar sama dengan 12 dirham. Ini artinya kan masih besar. Sekarang berapa satu emas itu 1 gram itu? Sudah nyampe 1 juta? 800 ya. Katakan 800 kali 4 gram udah berapa itu? Itu pecahan yang besar. Jadi nggak mungkin orang beli permen pakai dirham. Kerupuk pakai dirham. Karena itu ada fulus namanya kan. Fulus itu berarti pecahannya lagi atau sen gitu katakanlah. Nah, terbuat dari tembaga. Suatu saat terjadi orang itu lebih percaya menggunakan fulus. Bukan karena apa-apa, karena ya ini soal psikologi masyarakat kan. Betul. Itu di masyarakat salah satu sejarah dalam Islam. Fulus digunakan ini artinya apa? Sebenarnya pemerintah nggak campur tangan pun sesuatu itu sudah bernilai gitu loh.
Kalau soal apakah dia kekayaan yang bisa dimiliki, itu lepas dari pemerintah. Yang kita rekomendasikan itu kaitannya kan bagaimana supaya kepemilikan ini aman. Bahwa misalnya ada orang investasi 1 juta, 10 juta, itu investasi yang tidak kemudian hilang cuma-cuma. Maka disitulah peran pemerintah. Sama ketika pemerintah mengeluarkan uang dinar, dirham pun, kalau dia mengganti mata uang baru, pemerintah itu, kalau dalam hukum fikih, pemerintah harus mengganti uang yang lama yang ditarik. Tujuannya apa? Supaya ada kepastian, satu, dua, tidak merugikan masyarakat. Masa iya baru dibikin, ini kamu punya kekayaan dicatat dalam bentuk dinar dan dirham berapa? 1 miliar. Tiba-tiba sore dibatalin. Kan bisa stres satu kampung kan gitu. Karena itu harus ada pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa nilai ini itu bukan nilai yang tiba-tiba hilang begitu saja. Baik. Itu tujuan kenapa pemerintah perlu meregulasi. Misalnya kemarin diceritakan kan, apakah seluruh kripto itu aman? Oh enggak, Bapepti hanya memperbolehkan sekian-sekian. Oh bagus, kalau itu berarti kan dalam rangka supaya orang itu memiliki sesuatu yang tidak pagi dimiliki, apalagi dalam jumlah besar, sore tiba-tiba hilang. Ya. Jadi disitulah peran pemerintah untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Dia tidak mungkin ditolak, tapi juga tidak mungkin diterima begitu saja secara global. Ada filternya ya, Pak? Ada filter supaya masyarakat kita aman di Bitcoin. Baik, oke. Jadi kemarin ini salah satu yang dibahas di Basul Masail juga, Pak, yang menyepakati bahwa aset kripto adalah harta kekayaan menurut fikih. Iya, betul. Oke, jadi karena menurut hukum Islam pun seperti yang tadi sudah Bapak Kiai jelaskan bahwa untuk menjadi suatu barang, untuk menjadi suatu kekayaan atau menjadi suatu alat tukar itu memiliki banyak sekali yang harus dicentang dulu ya Pak. Iya. Ini harus termasuk Betul. ini, harus Betul. lolos ini, Betul. harus lolos ini. Betul. Lalu untuk Bitcoin sendiri, untuk menjadi kekayaan, apakah sudah lolos Pak untuk disebutkan benar-benar bahwa oke, kemarin Basul Masail menyepakati bahwa aset kripto adalah harta kekayaan menurut fikih karena sudah mencentang list yang ini. Iya, betul. Jadi sebenarnya banyak definisi ya tentang, kalau dalam bahasa Arab disebut itu namanya al-mal. Oke. Apa yang disebut dengan kekayaan? Mal itu kekayaan. Nah, mal itu ma tamawalun nas, ada yang menyebutkan seperti itu, atau yang disebut benda yang menjadi objek kontestasi gitu, misalnya untuk dimiliki, sesuatu yang bisa dimiliki. Banyak definisi. Intinya sesuatu yang bernilai sebenarnya. Baik. Kalau kita kumpulkan, itu sesuatu yang bernilai. Nah, setelah kita lihat, apa buktinya bahwa sesuatu bernilai? Kalau saya misalnya punya tutup ini aja, ini misalnya tutup ya, ini hanya misalnya aja. Kalau tutup ini bisa buat beli mobil, maka orang akan berebut tutup. Itu artinya ini harta, menurut fikih. Sekali lagi, kalau orang punya tutup seperti ini kok bisa buat beli mobil, maka ini namanya harta. Nah, harta itu nggak mungkin sesuatu yang kalau di dalam, sama seperti di ekonomi, ada hukum scarcity, artinya kelangkaan. Jadi kalau dia itu, kenapa tutup nggak mungkin jadi harta ini? Karena dia bukan langka. Jadi orang bisa nyari di mana-mana batu, daun gitu kan. Jadi mal itu selalu mengikuti hukum kelangkaan tadi. Baik. Dan sesuatu yang menjadi sesuatu yang diperebutkan untuk tadi itu salah satunya itu termasuk harta. Kalau Bitcoin itu bisa buat beli Tesla, berarti Bitcoin itu kekayaan. Bisa diwariskan, bisa dihadiahkan, bisa untuk beli. Itu poin yang pertama tadi yang kita bicarakan. Nah, memang begini. Ini yang poin ketiga sebenarnya, tentang edukasi kepada masyarakat. Jadi ada bahaya juga ketika Bitcoin ini kemudian dilepas, lalu semua orang itu, bahkan mungkin anak-anak dengan uang 10.000 bisa main Bitcoin. Karena Bitcoin akan menjadi objek spekulasi.
Dan itu kan yang terjadi ya, karena Bitcoin itu nilainya berdasarkan apa? Kan demand and supply aja. Betul. Kan tidak memiliki kekuatan yang lain. Nah, edukasi kepada masyarakat itu dimaksudkan duit ini, Bitcoin ini bisa untuk menyimpan nilai. Jadi kalau menyimpan nilai itu begini misalnya. Kalau saya kerja duitnya banyak, sebaiknya saya simpan dalam bentuk apa ya? Saya simpan dalam bentuk duit deh rupiah gitu. Ya, ntar turun lagi setelah sekian tahun. Sekarang saya punya 1.000 bisa 1 botol, ntar setahun lagi hanya 1/4 botol. Artinya turun kan. Orang lalu berpikir, kalau di kampung untuk apa duitnya? Beli tanah. Karena tanah itu selalu naik. Kan nggak pernah bilang orang bilang begini misalnya, saya dapat tanah lalu second bagus. Nggak ada kan tanah second kan? Ya. Itu artinya dia selalu naik nilainya. Betul. Jadi orang berpikir ini sebenarnya penyimpan nilai. Jadi ketika disebut sebagai penyimpan kekayaan, maka orang berpikir salah satunya penyimpan kekayaan Bitcoin. Bitcoin itu memiliki fungsi penyimpan kekayaan juga. Jadi ada fungsi sebagai alat tukar, maksudnya alat tukar itu tadi seperti yang saya katakan ya, diterima sebagai pembayaran, alat pembayaran gitu ya. Tapi tidak bisa menjadi pengukur nilai dan juga bisa sebagai penyimpan kekayaan. Nah, ketika dia menjadi penyimpan kekayaan inilah, kan kita heran, masa 50.000 mau nyimpan kekayaan? Jangan-jangan tuh mau main-main aja gitu kan. Yeah. Nah, sebenarnya kita penginginkan edukasi ini yang di sini bagian ini. Kita edukasi masyarakat, Bitcoin itu bukan main-main gitu. Bitcoin itu untuk kita menyimpan kekayaan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di fakta ini kan kita nggak tahu ya. Orang misalnya orang naruh duit di bank, itu mau nyimpan duit apa mau nyari untung kan nggak ada yang tahu karena itu niat ya. Nah, kalau di dalam hukum fikihnya madzhab Syafi'i, kalau di fikih itu kan ada madzhab Syafi'i, ada madzhab Hambali, ada madzhab Maliki, ada madzhab Hanafi. Nah, kalau Syafi'i itu sepanjang secara formal itu benar, ya transaksinya sah. Transaksinya sah, kalau dia punya niat jahat, haram. Nggak boleh. Jadi berarti gimana kalau orang nyimpen duit di Bitcoin? Sah. Kalau dia punya niat nggak benar, dengan misalnya main-main, itu menjadi tidak benernya ini yang haram, yang dilarang. Haram, ya, Pak? Yang dilarang. Ini contoh sederhana. Ini misalnya ya, kalau di Islam itu kan riba nggak boleh. Betul. Misalnya saya ngutangin Mbak Tari 100.000 nanti kembali 150.000 kan nggak boleh. Ya. Nah, kalau sekarang begini misalnya. Ini saya jual gelas ke Mbak Tari. Ini Mbak Tari beli. Tapi bayarnya 1 bulan lagi deh. Beli ini harganya 150.000. Ya. Oke. Sudah selesaikan? Iya, saya beli gitu kan. Lalu Mbak Tari bilang kembali ke saya, Pak Najib ini beli, mau nggak? 100.000 kontan tapi. Saya bilang iya kan. Itu artinya 2 kali transaksi itu menghasilkan bahwa gelas tetap milik saya, Mbak Tari punya uang 100.000, Mbak Tari punya uang utang ke saya 150.000. Oke. Ini sebenarnya kan sesuatu yang rekayasa supaya sah. Sebenarnya saya mau ngutangin 100 dengan bunga 150.000. Karena nggak boleh caranya dengan cara gelas dibolak-balikin aja gitu. Itu kalau menurut madzhab Syafi'i sah. Baik. Kenapa? Karena motivasi itu nggak bisa dimasukkan dihukumi gitu loh. Itu personal. Jadi sepanjang secara formal sah, maka dia juga sah. Jadi sekali lagi kan yang ketiga poinnya adalah edukasi kepada masyarakat. Supaya orang itu nggak main-main. Dan ini penting kenapa? Karena begini, sebenarnya fungsi dari uang itu kan untuk dikerjakan ya, investasi ya. Kalau nggak ada disimpan kan baru begitu. Betul. Kalau ada kerjaan, bikin pabrik, prospektif bikin pabrik. Kalau nggak ada, baru disimpan. Nah kalau kemudian orang sudah punya mindset, apalagi sejak anak-anak ini, karena yang waktu kemarin saya dengar, lah yang gini nih anak-anak muda sekarang udah. Nah,
Terus berapa duitnya? Kalau 1 juta itu kan orang tua maklum ya. Tapi kalau masa 10.000 katanya atau berapa gitu. Wah ini jangan-jangan bisa, maksudnya mengedukasi ini jangan sampai terjadi yang kayak begini. Kira-kira begitu yang poin ketiga dari keputusan kemarin. Oke. Baik, ini menarik banget, Pak. Jadi ternyata memang walaupun sebenarnya kalau misalnya dilihat dari regulasi pemerintah sudah ada, tapi sebenarnya kembali lagi ke penggunaan masing-masing. Iya, betul. Ya, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya memang ternyata dari awal Bitcoin-nya dipakai untuk yang tidak-tidak, udah pasti haram, Pak. Betul. Begitu juga dengan rupiah sebenarnya, Pak. Iya, sama. Betul ya, Pak? Sama. Rupiah, bahkan saya bilang begini, ini kan sebenarnya secara pribadi saya, bukan di forum itu, saya bilang begini, semua yang sifatnya itu pasar-pasar kayak pasar saham, pasar komoditi, ini kan mengandung kemungkinan terjadinya satu ajang untuk spekulasi. Nah sebenarnya ini kalau tidak semuanya spekulasi, tapi bisa menjadi, karena itu kan perlu ada regulasi. Nah sekarang perlu lebih ditingkatkan. Kenapa? Karena anak kecil pun sekarang BAP. Kalau invest kayak misalnya di Bapepti itu bisa masuk melalui aplikasi-aplikasi yang mudah, di mana-mana mudah, maka anak-anak perlu diedukasi. Betul. Jangan sampai salah gitu loh. Betul. Kira-kira begitu. Ini selaras sih Pak sebenarnya dengan apa yang sudah Indodax Academy lakukan selama ini. Karena memang jujur aja sebetulnya salah satu sosialisasi bentuk edukasi dari kami seperti Indodax Academy ini, termasuk dengan adanya podcast ini ya Pak. Jadi memang tujuan kami adalah bukan hanya para masyarakat Indonesia mengetahui bahwa begini loh caranya untuk trading, untuk memiliki Bitcoin. Begitu juga dengan masuk ke usaha kami yang kedua, yaitu mereka mengetahui ini loh teknologi di baliknya. Ini juga loh apa yang sebenarnya terjadi mengenai keabsahan Bitcoin tersebut. Jadi memang alhamdulillah ya Pak, ternyata memang sudah selaras ya dengan apa yang kami usahakan, termasuk dengan dukungan dari pemerintah juga ulama-ulama di Indonesia Pak. Itu sudah selaras luar biasa. Jadi mungkin nggak Pak kalau misalnya Tari bilang bahwa ada jadi Bitcoin ini memang sebenarnya tidak haram untuk dimiliki. Iya, betul. Sejak awal kalau kita sudah mengatakan ini mal kekayaan, maka tidak diharamkan. Jadi begini, istilahnya kalau di dalam fikih itu haram itu karena bendanya dan haram karena hal lain. Yang terjadi di bahasa masyarakat haramnya itu karena hal lain gitu kan. Maka hal lain ini sepanjang dia tidak terjadi, dia tetap sesuatu yang sah-sah aja, tidak haram gitu. Ya kan, misalnya dia menjadi celah untuk transaksi tadi sudah kita bicarakan, dia bisa menjadi celah untuk pencucian uang dan seterusnya. Kalau itu bisa ditutup, maka sebenarnya selesai. Nah, memang ada satu ini yang poin sebenarnya ada di poin 4 ya. Itu terkait dengan horor. Ini horor itu begini. Horor itu uncertainty, ketidakpastian. Saya contoh ketidakpastian itu begini. Saya mau nggak kamu beli burung yang ada di udara itu? Nah, emang burungnya sudah ketangkap, jangan-jangan udah kasih duit, barangnya nggak ada gitu kan? Nah itu tadi sebagian menganggap Bitcoin itu mengandung hal semacam itu karena nggak ada kepastian. Jangan-jangan nggak ada duitnya, jangan-jangan nggak bisa diambil, jangan-jangan nggak ada apa-apanya, nggak jelas gitu kan. Nah tapi setelah mendengar yang penjelasan tentang, sekali lagi tentang Bitcoin, itu jelas, itu bisa diambil, bisa diuangkan, bisa untuk beli, dan seterusnya, jelas bahwa dia naik, misalnya bahwa dia naiknya tinggi langsung rendah, itu sesuatu yang menurut ekonomi biasa. Memang ini menurut saya naiknya itu mungkin radikal gitu ya. Nah, tapi itu sesuatu yang biasa. Artinya nggak ada horor dari sudut pandang itu. Memang ada terjadi perbedaan. Tapi sekali lagi, menurut saya perbedaan ini memang mungkin pemahaman kita terhadap apa itu Bitcoin beda-beda. Betul. Kalau konsepnya sama, jual beli itu harus begini, dagang itu harus begini, yang haram itu begini, kita semua sama. Tapi cara kita melihat Bitcoin itu yang beda-beda, sehingga memunculkan sebagian,
ini ada horor, ini ada ketidakpastian. Jual beli yang tidak ada kepastian itu hukumnya tidak sah. Itu kira-kira pandangan. Baik, oke. Jadi tadi kita udah untuk merekap sedikit poin Iya, pertama kita sudah membahas bahwa ternyata aset kripto atau Mhm. Bitcoin ini adalah sesuatu yang disebut kekayaan. Iya, kekayaan yang sah dipertukarkan, Baik, diperjualbelikan, diberikan, diwariskan. baik, oke. Kita masuk ke poin kedua. Iya. Poin kedua adalah tadi aset kripto ini adalah Oh, yang tadi itu, jadi karena Bitcoin ini sesuatu yang tak terbendung, maka bukan dengan kita menolak Bitcoin, tetapi dengan beradaptasi. baik. Salah satunya peran pemerintah adalah menjamin bahwa transaksi Bitcoin itu aman dan tidak merugikan masyarakat. Betul, Sehingga ada regulasi, ini nggak boleh masuk, ini boleh masuk, orang harus jelas siapa yang daftar, dan Betul. seterusnya, dan seterusnya. betul. Sama seperti tadi saya cerita, pemerintah itu ketika ngeluarin duit harus bertanggung jawab. Jangan sampai pagi dibeli, punya duit 100 miliar, sorenya udah jatuh miskin. Gitu. Betul. Gitu ya. Baik. Lalu kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga adalah pentingnya edukasi. Edukasi untuk masyarakat, terutama yang di tingkat anak-anak. Ini sebenarnya bisa menjadi keprihatinan loh kalau ini jadi tempat main-main anak-anak dengan uang 10.000, 20.000 bisa seperti ini. Saya nggak tahu. Ini hanya ceritanya gitu. Tapi makanya perlu ada edukasi. Jangan sampai masyarakat salah menempatkan Bitcoin. Bitcoin itu bukan untuk main-main. Bitcoin itu untuk menyimpan kekayaan. Betul. Salah satu fungsinya gitu. Oke. Dan terakhir kita masuk ke poin keempat ya Pak. Ya. Poin keempat ternyata memang Bitcoin ini adalah bisa dan halal. Tidak haram hukumnya, sah untuk dimiliki, diperjualbelikan, diwariskan, diberikan, dihadiahkan. Baik. Oke, jadi semoga ini menjawab ya beberapa pertanyaan terbesar yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Karena memang pada umumnya apapun asetnya ya Pak, kalau misalnya niatnya untuk yang baik, pasti halal ya Pak. Kalau niatnya memang untuk ya nggak macam-macam untuk yang menyimpang, itu pastinya apalagi didukung pemerintah, ya apalagi teknologi di baliknya itu insya Allah aman ya Pak ya. Itu ya kita kalau yang aman nih nanti kita buktikan ya. Kalau saya saya secara pribadi saya punya begini, ini memang masa depan saya bilang. Betul. Kayaknya kita tidak mungkin dan ini suatu saat seluruh orang itu akan menerima ini. Karena itu kita harus beradaptasi sejak sekarang. Baik. Oke, jadi terima kasih Pak atas penjelasannya, luar biasa. Jadi memang harapannya masyarakat Indonesia juga bisa mengetahui ya bahwa ternyata tidak hanya edukasi mengenai cara menjual dan cara membelinya, kita juga harus mengedukasi bahwa keabsahan dari apa yang kita jual dan apa yang kita beli ya Pak. Selain itu memang kita juga harus mendukung program pemerintah di mana pemerintah ini sudah membantu bahwa wah ada ombak baru dari teknologi yang tidak bisa kita bendung. Caranya gimana? Tidak mungkin kita tahan ya Pak. Gak mungkin kita kayak kita tolak aja deh teknologi baru. Tapi justru pemerintah memang beradaptasi dengan keadaan yang dinamis ini ya Pak. Teknologi yang pasti akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Baik, Pak, kalau gitu tadi ada pertanyaan lagi, Pak. Mengenai aset kripto ini, meski pada praktiknya ini sebenarnya bisa menjadi alat tukar di luar sana mungkin ya, Pak ya. Dan memang di Indonesia mungkin lebih tepatnya sebagai alat pembayaran kali ya. Ya, betul. Di luar sana bahkan dijadikan alat pembayaran ya, Pak ya. Baik, kalau gitu ini saya juga sambil membaca nih Pak, kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah, itu memperbolehkan komunitas masyarakat menentukan mata uangnya tanpa mengikuti ketetapan pemerintah. Tetapi otoritas negara ini memang sudah menyatakan bahwa kita memang masih harus mengikuti ya Pak ya. Nah kalau dilihat dari kaidah fikih itu bagaimana itu Pak? Jadi sebenarnya kalau jumhur, jadi mayoritas ulama mengatakan yang boleh mengeluarkan mata uang itu pemerintah.
Tapi memang itu kan persoalannya belakangan. Kalau kita naik lagi ke zaman Nabi, kan belum ada namanya mata uang. Nah, maksud dari kenapa harus pemerintah? Karena pemerintahlah yang bertanggung jawab memastikan keamanan kekayaan masyarakatnya. Seperti tadi itu, kenapa harus pemerintah? Karena kalau tidak pemerintah, kemungkinan kalau dulu kan dinar. Kalau ada apa-apa dinarnya misalnya dipotong harusnya 4,25 gram, dipotong kurang. Harus begini, harus begitu. Sekali lagi itu untuk menjamin keamanan duit masyarakat, kekayaan masyarakat. Karena itu wajib pemerintah. Nah, bagaimana kalau tanpa itu kekayaan itu aman? Ya bisa-bisa aja meskipun sampai pada era uang kertas tetap aja pemerintah punya peran besar di dalam menjamin keamanan kekayaan masyarakat gitu kira-kira. Jadi memang ada pendapat bahwa boleh nggak mata uang dikeluarkan selain oleh pemerintah. Ada yang mengatakan boleh, tetapi mayoritas mengatakan harus pemerintah yang mengeluarkan gitu kira-kira. Baik. Untung di Indonesia sudah jelas ya Pak. Ya kalau di Indonesia kan nggak mungkin jadi alat tukar ya. Betul. Jadi kalau bahwa dia untuk pembayaran secara khusus ada kan ya beberapa komoditas di luar negeri ya. Kalau kita di sini nggak mungkin lah, apalagi beli permen pakai Bitcoin memang nggak mungkin rasanya. Pada dasarnya memang di Indonesia hanya boleh yang menjadi alat pembayaran itu rupiah saja. Iya, Walaupun dolar itu juga betul. tidak boleh. Iya, meskipun kan sebenarnya begini ya, sebenarnya tuh simple loh. Simple tuh maksudnya begini. Kadang-kadang tuh kan kita kita punya duit dolar, misalnya kita ini ya, saya punya duit dolar, harusnya saya bayarnya pakai rupiah, tapi karena kebetulan daripada nuker dulu ribet, udah gimana kalau dibayar dolar. Itu sebenarnya bukan berarti kita menggunakan mata uang dolar, rupiah sama rupiah, cuman sudah dikonversi. Yang terjadi pada Bitcoin itu kan sebenarnya sama. Betul. Saya bayar rupiah, tapi yang pakai Bitcoin yang sudah dikonversi ke rupiah atau ke dolar, kira-kira begitu. Baik. Ini menarik ya, luar biasa. Ternyata kalau dari Bapak Kiai sendiri udah hafal banget nih ya, sepertinya hatam banget mengenai Bitcoin juga, luar biasa nih Bapak. Enggak juga ya, masih bolong-bolong. Saya ya karena momentumnya kemarin aja, kemudian saya belajar apa sih Bitcoin ini, makhluk apa gitu ya. Makhluk apa, saya pelajari. Makanya kenal sama siapa yang orang Jepang itu Satoshi Nakamoto. Satoshi ini orang, saya sampai ngerasain siapa sih ya, sebenarnya, dan orangnya nggak mau terkenal lagi kan gitu, jadi anonim hanya. Betul. Gitu ya. Betul. Memang sebenarnya di aset kripto di dunia blockchain ini Pak, termasuk seperti yang terkenal lainnya, mungkin Bapak pernah dengar Ethereum. Iya, yang kayaknya itu tingkat kedua kalau nggak salah. Betul. Ya. Jadi memang Ethereum ini sebenarnya kita tahu siapa pemiliknya. Kalau Bitcoin kan kita tahu Satoshi Nakamoto, tapi kita nggak tahu ya Satoshi Nakamoto ini siapa, seperti apa, tinggal di mana, perusahaannya apa. Tapi menariknya, aset-aset kripto lainnya, contohnya seperti Ethereum, itu sebenarnya pemiliknya kita tahu. Jadi siapa foundernya kita tahu, dan memang itulah ya Pak, mungkin yang unik dari teknologi yang baru ini. Iya. Jadi apa ya? Mungkin muncul persepsi bahwa Bitcoin ini kurang jelas nih. Iya, memang kalau menurut saya sebenarnya teknologi uang ini bukan uang digital istilahnya malah ya. Ini lebih uang kripto tadi kan. Iya. Ini mendahului atau dia melompat sebenarnya. Seharusnya setelah uang kertas, dia melalui fase namanya uang kertas yang didigitalkan. Baik. Jadi mungkin orang tidak lagi bawa uang kertas, tapi bawa HP, bawa Nah, ini belum sampai masyarakat semua paham, tiba-tiba udah ada lagi yang lebih canggih lagi. Jadi memang ini lompatan, karena lompatan itulah kemudian menimbulkan shock gitulah ya, shock, dan disikapi macam-macam. Saya menarik ya, ada satu penulis, saya lupa namanya. Dia bilang begini, waktu itu dia bilang begini, ini
ini sesuatu yang saat ini posisinya seperti ini. Baik. Tapi jangan kemudian ditutup karena ini nggak mungkin sesuatu ini bisa jadi dia akan berkembang terus di luar kita. Dan menurut saya kalau model fenomena seperti Bitcoin ini kemudian ditutup lalu dianggap tidak perlu dan tidak ada, maka suatu saat kita paling belakang melihat Bitcoin ketika semuanya sudah melakukan itu, kita baru mencoba beradaptasi. Betul. Dan itulah maka saya lagi tertarik nih nunggu mulai misalnya saya melihat tulisan-tulisan 2017 ya, saya mulai kan 2017 sampai 2021 itu ada beberapa perubahan. Karena perkembangan menurut saya lebih karena pemahaman interaksi dengan Bitcoin itu mungkin lebih intens daripada sebelumnya. Karena itu memang sebenarnya ini juga tugas pemerintah, sosialisasi tentang bahwa kalau ini memang ada, maka masyarakat harus tahu. Betul. Jadi tidak sampai salah atau tidak kemudian lebih a priori terhadap sesuatu yang baru yang membuat kita mungkin ya tergilas gitulah kalau kita berbicara sampai gitu. Baik, oke. Jadi kita udah membahas beberapa poin ya Pak. Ya. Dan tentunya kembali lagi Tari ingatkan kepada yang nonton nih di rumah, pemirsa, bahwa sebenarnya gak masalah, bukan halal haramnya lagi, tetapi yang penting dipakainya untuk yang baik-baik ya Pak ya. Betul. Jadi untuk dimiliki ini memang kalaupun seperti rupiah pun yang halal, kalau digunakannya tidak yang untuk yang baik-baik itu juga akan haram ya Pak ya. Jadi memang tidak bosan-bosannya kami mengedukasi dan mensosialisasikan bahwa bagi teman-teman yang ingin memiliki aset kripto khususnya Bitcoin dan teman-temannya itu diharapkan untuk mengerti dulu konsekuensinya, Ya, betul. lalu wajib. Jadi selain konsekuensinya juga harus mengetahui teknologi di belakangnya, lalu harus mengetahui juga mengenai keabsahannya. Jadi semoga semuanya sudah terjawab ya Pak. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan Tari yang luar biasa banyak. Dan terima kasih atas penjelasan yang sangat detail. Terima kasih atas sharingnya hari ini. Jadi bisa kita simpulkankah Pak punchline kita yang terakhir banget bahwa aset kripto itu tidak haram untuk dimiliki? Iya, betul. Betul ya Pak ya? Iya. Aman ya Pak ya? Aman. Yang penting teman-teman menggunakannya untuk yang baik-baik. Betul. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Kiai Haji Najib yang sudah menyempatkan datang ke podcast Tari kali ini. Semoga sehat terus ya Pak ya, sukses terus Pak. Amin. Sukses terlalu untuk Lembaga Kajian Hukum Islam STAI Al-Anwar. Itu posisinya di mana Pak lokasinya? Itu di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Oh, oke. Jadi Bapak tadi habis dari dari itu. Luar biasa. Terima kasih loh Pak. Baik, gak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga dengan adanya podcast ini, masyarakat Indonesia menjadi lebih percaya diri dan merasa aman dalam melakukan jual beli aset kripto khususnya Bitcoin. Jadi Tari pamit undur diri. Kita bertemu lagi di acara selanjutnya. Patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.